berdoa bersama-sama. Bapa kami di syurga, kami ucap syukur atas firman-Mu. Kami berdoa supaya Roh Kudus-Mu akan terus memberi pemahaman kepada kami untuk kami melihat, mendengar dan menerimanya. Supaya bukan saja pemahaman yang ada, tapi dengan iman yang Engkau berikan, kuatkan kami Tuhan untuk mempraktikkan dan taati semua firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yesus berkata, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Itu perkataan yang dipakai di mana Yesus memanggil murid-muridnya untuk beredar ke Taman Getsemani dari ruang atas itu, ya, yang di mana mereka adakan perayaan tak beragi ataupun malam menjelang Yesus disalibkan, ya. Jadi dari sana mereka akan keluar mengikut sudut barat daya yang berada di Gunung Zion ataupun Bukit Zion. Lepas tu mereka akan melintasi lembah Triopion yang berada di sekitar tembok luar Jerusalem sana, ya. Dan lepas tu mereka akan naik melalui lembah Kidron, yang lepas tu mereka akan sampai ke Taman Getsemani. Hari ini kita boleh juga masih melihat lembah Kidron. Jadi perbezaan adalah waktu itu banyak sekali taman-taman anggur, ya, kebun anggur yang berada di persekitaran lembah Kidron itu, ya. Jadi dengan malam bulan Paskah yang penuh, dengan keterangan yang ada, Yesus telah gunakan peluang itu untuk mengambil mungkin sebahagian daripada anggur yang ada untuk memberi pengajaran kepada muridnya, ya. Pengajaran yang kita akan lihat hari ini memang sangat terkenal, yang biasanya orang akan panggil ia pokok anggur dan ranting-rantingnya, ya. Jadi ini bagi mereka bukan sesuatu yang baru, sebab penanaman kebun anggur waktu itu memang sangat penting dan terkenal di Israel, ya, ataupun di Jerusalem. Herodes sendiri pun menghiaskan Bait Allah itu ataupun, ya, bangunan itu dengan satu hiasan pokok yang dengan anggur emas, ya. Ini adalah yang kita akan lihat. Jadi Yesus dia gunakan gambaran ini. Dia mau mengajar muridnya setelah apa yang telah dia habiskan ataupun yang dia sampaikan di ruang atas itu, ya. Sekarang dia akan teruskan pengajarannya yang kita akan lihat bersama-sama hari ini dengan tajuk tinggal dalam Kristus. Katakan sama-sama, tinggal dalam Kristus, ya. Ya, seperti pembacaan Alkitab tadi dari Yohanes pasal 15 ayat 1 hingga 11, itu yang kita akan lihat bersama-sama. Yang pertama, kita melihat ada dua perkara yang sangat penting di sini, ataupun watak yang sangat penting di sini adalah berusaha dan juga ranting-ranting. Seperti tadi ayat yang telah dibacakan, Yohanes pasal 15 ayat 1 hingga 4. Yohanes pasal 15 ayat 1 hingga 4. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah berusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya dia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih kerana firman yang telah kukatakan kepadamu, tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Kita mulai dengan melihat bahawa di sini Yesus mengatakan diri sendirinya adalah pokok anggur yang benar, ya. Sudah 7 kali dia katakan akulah sesuatu, ya. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah roti kehidupan. Itu adalah 7 kali di mana Yesus gunakan akulah, menunjukkan dia melambangkan sesuatu
dari buku ataupun dari Injil Yohanes. Di sini dia katakan, akulah anggur yang benar. Memang dia gunakan ini supaya dia bandingkan dengan anggur yang lama itu, ya. Anggur yang lama yang dilambangi oleh Allah sendiri adalah menunjuk kepada orang Israel. Seperti Yesaya pasal 5 yang kita akan lihat sebentar nanti. Jadi perbandingan ini menunjukkan bahawa dialah anggur yang benar. Boleh juga kalau waktu itu sebab banyak kebun anggur di sana, dia juga boleh bermaksud bahawa dialah anggur yang benar, ya. Ini telah menunjukkan bahawa ada anggur, beberapa jenis anggur yang dikatakan dalam Alkitab. Ada anggur yang lama yang dulu di Yesaya pasal 5, ada anggur yang di waktu hadapan, anggur pada masa hadapan. Itu yang ditunjukkan di Wahyu pasal 14, di mana semuanya akan dipanen ataupun dituai waktunya Yesus kembali, ya. Dan juga ada anggur waktu sekarang, itulah anggur yang ditunjukkan kepada kita, ya. Jadi dari sini untuk memastikan anggur itu tetap ada dan sehat dan sebagainya, adalah sangat penting bahawa ada satu pengendalian ataupun jagaan yang baik, ya. Itulah sebab kita juga lihat bahawa Yesus dia memperkenalkan bahawa Allah Bapa adalah pengusahanya ataupun wine dresser. Pengusaha ini bukan saja dia jual, tapi sebenarnya bermaksud dia mengusahakan kebun anggur itu. Salah satu proses yang dia buat adalah dia memangkas, ataupun di sini katakan dia memotong, ya. Dia membersihkan. Dia harus pastikan kebun anggurnya sentiasa sehat supaya hasilnya baik, baik dalam kuantiti ataupun kualitas, ya. Jadi di sini selain daripada kita lihat ada pengusahanya, kita juga melihat bahawa ada ranting-ranting yang dikatakan oleh Yesus. Jadi ranting ini siapa? Ranting ini adalah kita semua, adalah muridnya. Jadi ranting ini ada juga ranting yang berlainan, ya. Ada dua jenis di sini. Ada satu yang berbuah, ada satu yang tidak berbuah. Jadi apa yang Yesus cuba katakan di sini, pengusaha ini, Allah Bapa akan menggunakan waktu yang sesuai untuk melakukan proses memotong, membersih ataupun dipanggil memangkas, ya, pemangkasan kepada ranting-ranting supaya mereka berbuah. Jadi banyak orang mengatakan bahawa ada 3 perkara yang di mana murid ataupun pengikut Yesus menghadapi satu kesukaran, ya, ataupun kesulitan dalam kehidupan. Satu adalah sebab dosa yang tidak bertobat, yang di mana akibat dari dosa itu mereka menghadapi kesukaran, kesengsaraan. Kedua adalah dibawa serangan oleh iblis, seperti Ayub, ya, tidak berbuat dosa, tidak buat apa-apa, tapi diserang oleh iblis. Ketiga adalah pemangkasan, proses memotong dan membersih. Itu yang akan membawa satu penderitaan ataupun satu kesulitan dalam kehidupan, ya. Jadi pemangkasan ini ataupun pemotongan ataupun pembersihan ini, apakah tujuannya? Nah, pengusaha ini sentiasa mereka buat begitu supaya memastikan ranting yang berbuah mendapat khasiat ataupun air yang paling cukup, ya. Jadi bagi yang tidak berbuah, dia akan potong dan bersihkan, supaya dia dalam keadaan dapat menerima segala khasiat ataupun air berjaga dengan yang paling banyak, ya, yang paling maksimum orang bilang, ya. Jadi di sini waktu dia buat begitu supaya dia mau lihat buahnya yang dihasilkan ada kuantiti yang baik, ada kualitas yang baik juga. Kadang-kadang dia juga memotong
kalau Inggeris dipanggil sucker shoot, yang ranting yang penghisap. Dia tidak berbuah tapi dia menghisap. Dia ambil ataupun merampas air ataupun khasiat daripada ranting yang berbuah. Jadi ini sucker shoot ini dia akan potong juga. Juga saya melihat waktu berada di Jerusalem ataupun di Turki pun, saya lihat kebun anggur yang di mana ranting yang tinggi, yang terlalu tinggi, dia juga potong. Jadi kalau lihat pokok kebun anggur sentiasa dalam keadaan yang sama rata. Sebab itu perlebihan. Hari ini saya tidak kurang pasti adakah kita buat demikian kepada pokok-pokok perbuahan kita di kawasan ini. Pokok mangga kah, pokok nangga kah, adakah kita buat begitu ya? Tapi pastinya kebun anggur penuh usaha akan buat demikian. Dia akan membuat pemangkasan, khususnya adalah setelah dia melakukan penuaian. Itunya waktu musim luhur, di mana dia akan buat pemangkasan, dan waktu dingin, waktu sejuk musim dingin, dia akan berehat seperti berehat, dan setelah waktunya dalam musim bunga dia akan berbuah dan berhasil lagi. Dan satu lagi adalah pemangkasan dibuat setelah waktu sebelum dia mulai berbunga ataupun setelah dia berbunga. Dia harus pastikan apa yang tidak harus berada di sana, yang tidak berguna, dia akan potong, bersihkan, dan pastikan bahawa pokok anggur itu sentiasa dalam keadaan yang paling sihat. Mereka ada satu pengkajian di mana pokok anggur itu mereka hanya benarkan 8 hingga 20 ranting yang berbuah, supaya buah yang dihasilkan itu paling besar. Bagi pengajaran secara rohani, apa maksud pemangkasan ini? Kenapa pengusaha ini harus potong dan bersih ranting ini? Nah, pemangkasan akan membuat kita mencapai satu tahap rohani yang lebih tinggi, yang di mana kita akan mulai lebih memahami Allah Bapa, dan dia akan membawa kita lebih mendalam dalam kehidupan rohani kita. Ya, memang pemangkasan ini ataupun pemotongan, pembersihan, proses ini tidak begitu menggembirakan, tapi hasilnya adalah sangat mengherankan, dan juga dia akan kekal. Kenapa Allah mau buat demikian? Kita lihat di Ibrani pasal 6. Ibrani pasal 6 ayat 7 hingga 8. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumpuan-tumpuan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah dia berguna dan sudah tekad pada kutuk, yang pada akhirnya dengan pembakaran. Jadi kita boleh lihat di sini, kalau itu yang ditunjukkan bahawa kita ini ataupun muridnya adalah ranting itu yang harus menghasilkan anggur. Allah Bapa mengharapkan bahawa ada sesuatu yang akan dihasilkan dari kebun anggurnya. Lihat di Yesaya pasal 5 ayat 7. Yesaya pasal 5 ayat 2. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Jadi kita boleh lihat di sesuatu yang di mana sentiasa Allah mau melihat bahawa dari kita ranting ini akan menghasilkan buah. Dan ayat keempat dia menunjukkan bagaimana caranya. Kalau kita mau menghasilkan buah, ayat keempat mengatakan di Yohanes pasal 15 ayat keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau dia tidak tinggal pada pokok anggur.
Demikian juga kalau kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi bagi kita tugas adalah memastikan bahwa kita sentiasa berada di dalam pokok anggur ini, berada dalam Kristus, supaya kita dapat berbuah. Bagi orang yang berada dalam pokok anggur ini, pengusaha ala bapa pasti akan membuat pemangkasan. Dia pasti akan memotong apa yang tidak berbuah, dia akan membersihkan apa yang membuah, yang berbuah, supaya dia dapat berbuah lebih banyak lagi. Amin. Bersiap sedialah. Jangan risau bahwa kalau begitu sentiasa saya mungkin dalam keadaan kesulitan ataupun penderitaan. Kalau ini yang dilakukan oleh Allah, lihat Ayub, yang Allah benarkan bahwa itu yang dilakukan kepada Ayub, dia diberkati akhirnya. Bagi kita sama juga, saya percaya ramai di antara kita telah mengalami proses-proses pemangkasan dalam hidup kita. Ia akan membuat kita ke tahap rohani yang lebih tinggi, yang lebih mendalam, yang lebih dekat dengan Tuhan. Ya, jadi kalau itu berlaku, bersiap sedialah. Allah Bapa akan tahu waktu bila dia harus buat pemangkasan ini, pembersihan dan pemotongan ini, sebab dia yang mengharapkan bahwa ada buah yang dihasilkan dari kebun anggur ini. Amin. Adalah tentang pokok anggur dan ranting-ranting. Ini hubungannya antara Yesus dengan murid, Yesus dengan kita hari ini. Dan Yesus di sini Yohanes pasal 15 ayat 5 hingga 6 mengatakan, Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia. Dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak boleh buat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam air api lalu dibakar. Ini kita lihat satu gambaran yang Yesus gunakan. Memangnya kalau anggur yang kita lihat di sini, di kundasan, di tampunan, mungkin ada tempat-tempat yang mereka cuba menanam anggur, ada. Tapi kita lihat pokoknya itu sentiasa adalah lebih kecil, lebih lemah, lebih macam senang dipatahkan begitu. Tapi kalau di Yerusalem ataupun yang saya lihat di Turki, tempat-tempat demikian mereka tu besar, khususnya kalau di Yerusalem punya, Israel punya, dia besar, dia kuat. Jadi bagi kita, kalau ranting itu berada di dalam pokok anggur yang seperti kita berada di Yesus, kita tidak akan risau, sebab pokok anggur itu kuat, ya. Jadi inilah sebab Yesus mengatakan kalau kita berada di dalam dia, kita akan berbuah. Dan itu adalah satu hubungan persekutuan yang kuat, yang hidup, persekutuan yang hidup, di mana kita akan berbuah. Dia juga adalah persekutuan yang penuh dengan kasih, di mana kita boleh mengalami, kita akan merasa bahagia waktu kita berada dalam dia. Dia juga adalah ada satu persekutuan yang akan berkekal, yang berkekaran, ya, yang akan berkekal sampai jangka waktu yang lebih panjang, ya. Itulah sebab dalam persekutuan ini kita tidak akan takut. Amin. Ya, sememangnya dalam Alkitab dia mengatakan bapa kaitan hubungan ataupun persekutuan yang sangat ketara, yang sangat penting untuk kita belajar bersama-sama. Yang pertama, di 1 Korintus pasal 12 tentang tubuh dan anggotanya. Kalau anggota ini dipotong ataupun tidak berada dalam tubuh Kristus ini, dia akan mati. Cuba kita potong jari kita, pasti jari itu akan mati, ya, sebab dia tidak berada dalam tubuh ini, tubuh Kristus. Ya, dan kedua adalah di Efesus pasal 5 ayat 25 hingga ayat 33 tentang hubungan adalah suami dan isteri, tentang bagaimana hubungan antara Kristus dengan gereja, ya. Itu gambarkan bahwa suami dan isteri ini kalau mereka mau mengkekalkan bahwa hubungan itu kuat, mereka cuba
Mereka akan berusaha untuk mencapai satu kasih yang dalam tahap yang makin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi tiap-tiap hari, supaya mereka sentiasa dalam keadaan yang kasih atas satu sama lain, ya. Yang hubungan ataupun persekutuan yang ketiga, gambaran yang ketiga adalah antara gembala dan domba di Yohanes pasal 10. Kalau kita menjadi domba yang mengikuti gembala ini, gembala itu akan memberikan perlindungan, gembala itu akan memastikan kita sentiasa ada pekaran yang cukup. Itu hubungannya. Hubungan yang dikatakan oleh Yesus di sini antara anggur, pokok anggur dan ranting yang berada dalam dia, itu akan menjadikan bahwa ranting ini sentiasa bertumbuh dan melakukan tugasan ataupun tanggungjawab yang sepatutnya. Salah satu adalah dia berbuah. Jadi bagi kita, setelah sewaktunya kita bertobat ataupun kita mulai mengikuti Yesus, kita harus berusaha mengekalkan hubungan ini, persekutuan ini, supaya kita dapat membiarkan Kristus melakukan sesuatu apa yang dia ingini dalam kehidupan kita dan melalui kehidupan kita, itunya menghasilkan buah. Jadi bagi kita harus tahu bahwa untuk siapa yang mau tinggal di dalam Kristus, itu bukan proses yang otomatik. Dia harus dibubuk. Kita harus membuat sesuatu. Seperti kita baca Alkitab, kita berdoa, kita buat renungan, kita memuji dan sebagainya. Itu setiap perkara latihan kerohanian itu atau akan membuat kita memubuk satu persekutuan yang makin mendalam ataupun makin dekat dengan Kristus tiap-tiap hari, ya. Jadi saya mendorong kita semua bahwa bahwa kita harus berusaha membuat demikian, dan waktunya kita buat demikian kita akan berbuah, dan Alkitab mengatakan bukan sejak berbuah, dia akan berbuah banyak. Amin. Saya percaya salah satu buah yang sentiasa kita rindukan adalah di Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Kita bacakan sama-sama. Galatia pasal 5 ayat 22 hingga 23. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Amin. Kalau kita menghasilkan buah, saya percaya itu menunjukkan bahwa hubungan kita berada dalam Kristus itu telah berhasil. Itu berkesan sebab kita berada di dalam Dia. Amin. Adakah Anda rindukan persekutuan ini? Marilah kita berusaha bersama-sama bahwa kita memastikan diri sendiri sentiasa berada di dalam Kristus. Amin. Ini adalah tentang hubungan antara para murid dan juga perintah. Di Yohanes pasal 15 ayat 7 hingga ayat 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi ini kita mau lihat karakter ataupun watak yang ada dalam firman ini, yang di mana kita mau lihat bahwa setelah ranting ini yang dipotong dan dibersihkan dan dia berada dalam Kristus, apa yang akan terjadi kepada ranting-ranting ini? Apa yang akan terjadi kepada murid-murid ini? Apa yang akan terjadi kepada kita kalau kita buat demikian? Sememangnya kalau kita berada dalam pokok anggur, kadang-kadang kita mungkin akan beragui apa yang akan terjadi seterusnya. Seperti sekarang, adakah kita dalam keadaan kita khawatir, kita risau, kita takut sebab apa yang akan terjadi seterusnya
dan waktu sekarang pun, ya. Dan Yesus telah memberi caranya untuk mereka. Kalau mereka berada di dalam Dia, ada beberapa perkara yang kita boleh buat dan tahunya apakah hasilnya. Pertama adalah kita boleh berdoa dengan janji, sebab Dia mengatakan, firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Jadi bagi kita, kalau kita berada dalam Kristus, kita tahu tentang firman-Nya, kita boleh berdoa mengikut janji itu. Kita menuntut janji-janji daripada firman Tuhan, mengikut kehendak Tuhan. Kalau itu yang kita berdoakan dan Tuhan izinkan, pasti akan terjadi kepada kita. Amin. Saya rasa banyak di antara kita juga banyak sudah membaca Alkitab untuk jangka waktu ini, dan khususnya bagi keluarga saya, kami menghafalkan Mazmur 91. Hari itu ada ujian juga di rumah. Kami cuba untuk menulis Mazmur di 91 sampai anak bungsuku pun buat demikian. Jadi ini sesuatu perkara yang kita boleh lakukan. Sebab saya ingat kali pertama saya berkhotbah di Tarakan, itu minggu yang pertama saya gunakan Mazmur 91. Sebab waktu itu pimpinan Roh Kudus saya menyampaikan khotbah berdasarkan Mazmur 91. Dan setelah khotbah, setelah ibadah, ada seorang pemimpin di gereja, dia telah disentuh oleh firman Tuhan dan dia tahu itu yang dia harus pakai untuk istrinya. Istrinya sedang tenat sebab banyak kesakitan, dan doktor pun sudah mengatakan dia kemungkinan besar akan mati, akan meninggal dunia. Jadi suami ini dia dipimpin oleh Roh Kudus. Dia gunakan Mazmur 91. Dia menyuruh pembantunya, yang sebab istrinya berada di tempat yang lain, dalam hospital yang lebih baik, ya. Jadi dia gunakan ini, dia mengisytiharkan. Dia suruh pembantunya mengisytiharkan Mazmur 91 3 kali dalam satu hari, seperti sarapan, makan siang dan makan malam. Jadi pembantunya mengikut perintah itu, dia membacakan Mazmur 91 kepada istrinya yang tenat itu. Akhirnya mukjizat terjadi di mana istrinya disembuhkan. Luar biasa. Doktor pun heran. Apakah ubatnya? Mazmur 91. Jadi hari ini dalam Alkitab bukan saja hanya Mazmur 91, banyak sekali janji-janjinya. Kita boleh berdoa. Kita berdoa mengikut janji-janji itu, mengikut firman Tuhan, kehendak Tuhan, pastinya di mana apa yang sesuai dan mengikuti kehendak Tuhan pastinya akan terjadi dalam bumi ini. Amin. Ya. Kedua adalah kesaksian kita memuliakan Allah, sebab dia mengatakan, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan. Ya, kalau kita ikut gambaran pokok kebun anggur ini, kalau kebun anggur itu berbuah, pastinya siapa pengusahanya adalah Bapa, dia pasti dipuji. Wah, hebat sekali sebab pokok anggur, kebun anggurmu berhasil. Hari ini kalau kita tanam pokok-pokok, kita pun mau juga, bukan sendiri yang makan, orang lihat juga, wah banyak sekali buahnya. Orang akan puji, apa yang kau buat tentang pokok ini? Kenapa cara kamu buat dia lebih berhasil daripada cara saya? Seperti Israel, mereka ada satu sistem penanaman yang baik, di mana di gurun pun, adapun di tempat-tempat padang gurun pun, di mana dengan sistem tanaman ini, dia telah membolehkan bahawa ada pengusaha-pengusaha menghasilkan pokok, menanam pokok dan menghasilkan buah. Kita lihat, kami dapat melihat banyak tempat-tempat demikian. Tiba-tiba ada satu kawasan yang penuh dengan pokok mangga.
makanya besar. Sampainya sebab sistem ini seluruh dunia yang ada masalah di mana ada padang gurun, ada tempat-tempat yang tidak subur untuk menanam, mereka datang dan belajar daripada Israel sampai mereka beli sistem itu dan kembali mereka juga berhasil. Banyak orang memuji sebab sistem ini. Jadi saya percaya kemuliaan ini yang dapat diberikan sebab waktunya ranting ini yang berada di dalam pokok anggur, dia menghasilkan buah. Pengusaha itu dapat dipermuliakan. Amin. Jadi saya berdoa bahwa bukan saja kita berdoa mengikut janjinya, kita juga siap di mana kesaksian kita ini dapat memuliakan Tuhan. Yang terakhir adalah kita ditanda dengan kasih. Sama-sama kita katakan kita ditanda dengan kasih. Amin. Sebab kita buat bersama-sama dan mengikut perintah ini, seolah-olah ini perintah yang ditinggalkan, seperti dia belum habis diceritakan ataupun diajar kepada murid-murid dari ruang atas itu. Sekarang Yesus sambung di Yohanes pasal 15 ayat 9 hingga 12. Setelah Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, aku akan tinggal di dalam kasih. Kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Amen. Jadi kita boleh lihat di sini ranting ataupun murid dengan perintah. Waktu kita berada dalam Kristus, ada perintahnya yang harus kita taati. Perintah ini adalah kita harus mengasihi satu sama lain. Kalau kita buat demikian, seperti yang Yesus katakan di ruang atas itu, dia katakan bahwa orang akan kenal kamu sebagai muridku. Jadi di sini sama juga. Waktu kita buat demikian, kita akan ditanda satu kasih. Orang akan mengenal kita sebab kita mengasihi satu sama lain. Dan waktunya kita buat demikian, di sini mengatakan bahwa sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Jadi saya percaya sukacita ini menunjukkan bahwa satu suasana di mana ranting-ranting yang berada dalam kebun anggur itu berhasil. Dia menghasilkan buah, pokok anggur seolah-olah penuh dengan sukacita. Waktu dia melihat bahwa ada Yesus menggunakan perumpamaan itu antara Tuhan dengan hambanya. Hamba ini membawa kembali talenta yang diberikan, dia beruntung jumlah talenta yang diberikan sebegitu banyak juga. Tuhan ini mengatakan, baik, kamu rajin, kamu taat, kamu baik, hamba yang bagus, ya. Tapi yang malas itu, yang membuat tuannya malam, penuh dengan amarah, ya, sampai dia berusir dia. Jadi di sini kalau kita menghasilkan buah, pokok anggur ini pasti akan penuh dengan sukacita. Dan apalagi kalau kebun pokok anggur ini penuh dengan sukacita, pengusahanya Allah Bapa, ya, pasti penuh dengan sukacita. Satu suasana yang penuh dengan sukacita. Saya percaya hari ini kalau kita membuat penuaian, ya, pasti bersukacita, ya. Kalau pokok mangga kah, pokok nanas kah, apa-apa saja pokok yang dia waktu menghasilkan buah, kita ambil buah itu, tidak ada sesiapa pun waktu dia ambil buah itu dia marah. Pasti penuh sukacita. Sebab waktu itulah di mana segala sesuatu yang telah diperintahkan dia
telah terjadi ataupun berhasil. Jadi kasih ini adalah satu um, perkara yang sangat penting untuk kita memastikan bahawa dia berada dalam hubungan ini antara Allah Bapa, Yesus dan dengan kita. Amin. Khabar. Benar, khabar ini adalah ahli teologi yang sangat terkenal di abad ke-20. Waktu dia ditanya, apakah satu ajaran Alkitabiah yang paling penting yang telah pernah dia terokai ataupun dia dapati dalam pengajiannya. Dan orang yang sedemikian ahli teologi yang paling terkenal ini, dia mengatakan dengan cara yang sangat mudah, ya. Dia mengatakan, Yesus mengasihi aku tahu, sebab Alkitab mengatakannya kepada aku. Jesus loved me, this I know, for the Bible tell me so. Jadi bagi kita, bukannya sesuatu yang sangat sulit ataupun sukar bagi kita melakukan. Kalau kita mau, kita hanya memastikan bahawa kita berada dalam Kristus dan mengikut perintah itu, mengasihi antara satu sama lain. Dan ranting-ranting ini pasti akan berhasil. Dan pengusaha akan membuat pemangkasan, dia akan memotong, dia akan membersih, dia akan pastikan waktu musimnya datang, adanya berbunga dan berbuah, ia akan terjadi kepada ranting-ranting ini. Saya percaya mungkin juga musim ini adalah musim di mana Allah membuat sesuatu kepada setiap murid-murid Tuhan Yesus, ya, supaya waktu ini kita dapat dibersihkan. Itulah saya amat percaya dalam iman bahawa waktunya musim ini berakhir. Pasti adalah musim di mana kita menunggu satu penuaian yang besar akan terjadi. Amin. Biarlah semua ini kita akan bukan saja mendengar, menerima, kita akan praktikkan sama-sama dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kami ucap syukur sebab firman-Mu. Kami berdoa supaya Engkau akan terus memimpin dan menguatkan iman kami, supaya kami dapat mempraktikkan segala daripada perintah ini. Kita menjadi seorang yang mempraktikkan firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan satu pimpinan kepada kehidupan kami. Biarlah musim ini juga, kalau pemangkasan ataupun pemotongan, pembersihan ini terjadi, kuatkan iman kami untuk menerima proses itu, supaya kami tahu dengan satu harapan di mana akhirnya musim pemangkasan ini, musim berbunga dan musim berbuah akan menyusut. Serahkan waktu seterusnya ke dalam tangan-Mu juga, di mana kami memohon Engkau terus memimpin kami waktu kami buat refleksi dan juga berkongsi bersama-sama dan mencari satu solusi apa yang kami harus melakukan untuk meresponi firman ini. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.